kelalaian dilakukan oleh, pelanggaran dilakukan oleh pemerintah daerah. Mereka tidak memperhatikan lagi mana kawasan-kawasan yang memang dikhususkan untuk tambang. Mereka menerbitkan dengan cara mengobral serampangan, diberikan begitu saja kepada perusahaan tambang. Problemnya adalah kalau saya melihat pemerintah provinsi hari ini itu kewalahan, tidak sanggup, saya harus bilang. Tidak sanggup lagi untuk mengawasin semua izin yang hampir 1.000 atau lebih 1.000 izin usaha pertambangan yang ada di Kalimantan Timur. Negeri yang kaya dan tetap kaya. Mungkin inilah kalimat yang tepat untuk menggambarkan bumi Kalimantan. Kekayaan hutan Kalimantan begitu terkenal bertahun-tahun. Dan ketika hutan semakin menipis, giliran batu bara dan tambang lainnya yang menjadi primadonanya. Aksi untuk menguasai kekayaan alam ini pun terus terjadi. Tidak heran kalau perizinan berlomba-lomba dikeluarkan. Masalah pun kerap timbul seperti tumpang tindih lahan pertambangan dan persoalan lingkungan. Namun pengusutan sering berbentur tembok karena orang-orang kuat ada di balik perusahaan-perusahaan itu. Maklum saja, bisnis tambang ini begitu menggiurkan. Kalimantan Timur adalah provinsi yang banyak mengeluarkan perizinan tambang. Celakanya, ratusan izin di sana diduga melanggar kewajiban. Pemirsa, seperti apakah karut-marut tata kelola perizinan tambang di Provinsi Kalimantan Timur? Benarkah praktik perizinan tambang selama ini syarat dengan aroma korupsi? Berikut penelusuran tim Realitas. Seperti inilah kondisi lahan di kota Samarinda yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi seperti ini merupakan pemandangan biasa di hampir seluruh Kalimantan Timur. Diperkirakan hampir 71% wilayah provinsi ini sudah dalam kondisi rusak akibat karena aktivitas pertambangan begitu masif. Aktivitas pertambangan batu bara telah merusak kawasan hutan dan lahan perkebunan. Dan ketika batu bara telah habis dijarah, maka yang tersisa hanya lubang-lubang galian bekas seperti ini. Luasnya bisa mencapai sebesar lapangan sepak bola, menganga, dan tersebar merata di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Kondisi ini terjadi akibat eksploitasi lahan yang dilakukan oleh para perusahaan tambang batu bara yang sepertinya sulit dikontrol. Banyaknya lubang galian tambang batu bara di Kalimantan Timur tidak lepas dari izin usaha pertambangan yang diobral dalam beberapa tahun terakhir. Diperkirakan sudah 1.227 izin yang dikeluarkan pemerintah daerah. Kalimantan Timur sebagaimana kita ketahui memiliki potensi tambang khususnya batu bara yang banyak, di mana jumlah sumber daya batu bara itu sebanyak 32 miliar ton dengan cadangan hampir 9 miliar ton. Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah terkaya di Indonesia. Provinsi ini memiliki sumber daya alam melimpah seperti hutan, gas, minyak bumi, dan batu bara. Ironisnya, tata kelola perizinan pertambangan di bumi Mula Warman ini sangat memprihatinkan, sehingga dampak buruk pun terjadi. Selain soal tata ruang, juga soal pelanggaran sejumlah peraturan lingkungan hidup lainnya. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 tentang jarak antara galian tambang dengan pemukiman masyarakat. Yang diatur di situ disebutkan bahwa jarak itu ditoleransi 500 meter dari pemukiman masyarakat. Mereka menerbitkan dengan cara mengobral serampangan, diberikan begitu saja kepada perusahaan tambang. Ketika izin diberikan juga tidak ada konsultasi, tidak ada koordinasi, tidak ada kontrol oleh pemerintah kabupaten atau daerah terhadap perusahaan-perusahaan ini.
Sehingga sebagian besar konsesi tambang ini digali walaupun dekat dengan pemukiman yang akhirnya memberikan dampak dan berisiko bagi masyarakat. Iya, ini merupakan salah satu bentuk keteledoran ya menurut saya, baik itu dari pihak perusahaan maupun dari pihak pemerintah dalam hal ini yang memiliki fungsi untuk pengawasan gitu. Persoalan izin usaha pertambangan belakangan kembali ramai dibahas ketika pemerintah melalui Kementerian ESDM menggandeng KPK untuk mengevaluasi tata kelola izin tambang. Upaya ini dilakukan karena diduga banyak izin usaha pertambangan yang bermasalah. Belum lagi adanya perusahaan tambang yang kerap melanggar kewajiban. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM hingga April 2016, ada sekitar 1.165 izin usaha pertambangan di seluruh Kalimantan Timur. Jumlah ini begitu tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, di mana sebanyak 856 izin tergolong clear and clear atau izin usaha pertambangan yang tidak bermasalah secara administrasi sehingga dapat masuk dalam wilayah usaha pertambangan, dan 309 izin non-clear and clear, yakni izin usaha pertambangan yang secara administrasi bermasalah atau tumpang tindih. Dan sesuai dengan Korsup KPK juga akan mendatangi ke 12 provinsi, salah satunya Provinsi Kalimantan Timur untuk memonitor langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan. Dan kami terus melaporkan kepada KPK terkait dengan proses yang demikian itu. Tapi kami juga heran, kenapa KPK pada saat tanggal 12 Mei ini juga masih belum melakukan ininya, Kan itu deadline-nya tanggal 12. Seharusnya pada saat di deadline tanggal 12 Mei itu harus selesai semua dan itu tidak selesai. Maka diberlakukan bahwa harus diumumkan semua tambang-tambang ini yang memang tidak sensi. Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebagai daerah di Kalimantan Timur yang paling banyak mengeluarkan izin usaha pertambangan. Data dari Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kaltim mencatat ada 201 izin dalam tahap eksplorasi dan 239 izin tahap operasi produksi. Berikut perinciannya. Banyaknya izin usaha pertambangan yang dikeluarkan di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Timur disinyalir berbarengan dengan momentum penyelenggaraan digelarnya pilkada. Ada unsur politis di sini. Karena izin-izin tambang ini membengkak ketika atau keluar itu paling banyak justru ketika momentum-momentum mendekati pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif. Jadi ada dugaan transaksi politik perizinan di sini. Problemnya adalah kalau saya melihat pemerintah provinsi hari ini itu kewalahan, tidak sanggup, saya harus bilang. Tidak sanggup lagi untuk mengawasin semua izin yang hampir 1.000 atau lebih 1.000 izin usaha pertambangan yang ada di Kalimantan Timur. Di kota Samarinda tercatat ada 53 izin usaha pertambangan dalam tahap eksplorasi. Hanya saja, sang kepala daerah di sini mengaku tidak pernah mengeluarkan satupun izin. Selama saya menjawab jadi wali kota, saya nggak keluarkan izin. Bahkan ada beberapa usaha pertambangan yang saya tidak. Dan saya tidak lanjutkan, saya tidak tingkatkan perizinan. Ada hubungan dengan pemerintah kota. Mengapa izin-izin sebelumnya itu sangat diobral Pak oleh ketika masih ada di tangan kabupaten kota. Ya tanya bupatinya dong, jangan tanya saya. Kalau iya, ngontrol iya. Tapi kan Anda tahu, mereka dipilih rakyat. Mereka berhak sendiri mengatur rumah tangganya. Itu yang mereka pergunakan. Keluarnya ribuan izin pertambangan di Kalimantan Timur sepertinya telah membuat daerah kewalahan untuk melakukan pengawasan. Tidak mengherankan jika pemerintah akhirnya meminta KPK untuk ikut turun tangan. Kita memiliki inspektur tambang cuma
7 orang yang harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang demikian. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami sudah membentuk komisi reklamasi dan pasca tambang, sifatnya independen. Jadi mereka melakukan penilaian terhadap seluruh kegiatan-kegiatan penambangan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Meski batas akhir evaluasi izin usaha pertambangan telah berakhir pada pertengahan bulan Mei 2016, tampaknya evaluasi tambang bermasalah di Kalimantan Timur belum sepenuhnya selesai. Lantas benarkah banyak perusahaan tambang di Kalimantan Timur yang melakukan pelanggaran? Realitas segera kembali.